Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Saya percaya melalui ibadah praise and worship pagi hari ini, kita akan semakin diperlengkapi lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Kita akan membuka di dalam doa. Untuk itu dengan hormat saya undang Ibu Eva Sarah untuk membuka kita di dalam doa. Hallelujah, Jesus. Inalayarana kora bara bashekera takora papa pasen. Darabayara hota karama shakara takora basekera takora bara sekera takara. Inalayara hota karaba shekera takara ba. Inayara sococi serata tikira takora papa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Raja atas segala raja, Tuhan yang perkasa dan yang mulia. Saat pagi hari ini Tuhan kami datang menghampiri tata kemuliaan-Mu Bapa. Kami rindukan Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan untuk terus bertumbuh ke arah pengenalan akan Engkau, untuk mencari perkenanan-Mu Tuhan. Birata rasyatehi rasototorosote Jesus. Mari Bapa, hadir Engkau di tengah-tengah kami. Birayar hotara barase. Datang Tuhan ke tempat ini di dalam nama Yesus. Pintu-pintu keselamatan terbuka di tempat ini di dalam nama Yesus. Revival, restorasi terjadi atas gereja Tuhan. GBI Sungai Yordan penuh dengan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, kami minta kepimpinan-Mu Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Oh Bapa, pimpin acara kami dari awal pertengahan hingga akhir tempat ini. Tuhan yang ambil kendali di dalam segala sesuatu, dan juga untuk pengajaran Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pak Antonius Nathan Tuhan. Urapan yang baru, pengurapan yang baru Tuhan bukakan bagi kami, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini di dalam nama Yesus, agar kami boleh terus bertumbuh Tuhan. Mata kami menjadi terbuka Tuhan untuk memandang kabar kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Dan cinta kami Tuhan, kasih mula-mula kembali bangkit di dalam setiap hati kami Tuhan, untuk kami Bapa boleh menjadi penerobos yang akan siap Tuhan berdoa untuk menembus dimensi Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akan melihat surga terbuka atas tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan seluruh PWL Bapa, oh Bapa, dan juga singer Tuhan, para tim tamborin dan juga imam musik Tuhan, para asyir yang bertugas Tuhan. Biar kiranya Tuhan pengurapan-Mu turun Tuhan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan acara kami pada saat pagi siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan, diagungkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Siap menyembah Tuhan. Tengok kiri kananmu, kasih tos, bilang ini, aku siap memuji Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika kita orang-orang percaya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, pasti Tuhan lakukan terobosan di dalam gereja kita, dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan GBI Sungai Yordan, kita ekspresikan pujian kita pagi hari ini. Bersorak-sorai, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
kebesaran-Mu tetap selamanya. Lebih lagi bukan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Katakan ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Angkat suaramu sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Bertepuk tangan. Yes. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari GBI Sungai Yordan, naikkan pujianmu, ekspresikan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, terpujilah namamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, Yes. yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan engkaulah Raja semua. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Semua. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Katakan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sekali lagi katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Dia yang terbesar, amin. Dia yang termulia, haleluya. Siap lebih lagi memuji Tuhan? Kasih tos dong biar semangat kiri kanan. Bilang semangat, semangat. Haleluya. Habis sarapan harus semangat, amin. Semua. Kau terbesar dan mulia, Katakan. ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Katakan segenap hati aku memuji. Haleluya. Sama-sama angkat suaramu. Suruhkan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yes. Kau yang terbesar, kau yang termulia Tuhan. Yang wanita saja, serukan. Senang hati aku memuji, amin, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yang pria, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama katakan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, kau terbesar, yes, dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yo, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kau yang terbesar, yang termulia, biar semua yang bernafas memuji nama-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Amin. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Jemaat saja, saya rindu katakan kau terbesar semua. Kau terbesar. Yuk, tepuk tangan di atas kepalamu. Biarlah, amin, amin. Kau terbesar, biarlah semua. GBI Sungai Yordan sekali lagi serukan, kau terbesar semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Yes. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dia yang maha besar, yang layak dipuji. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Haleluya. Tinggi semua, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Angkat suaramu, katakan sorak. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Yes. Kami masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Katakan, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang kau kulihat. Yes. Iman berikan ku kekuatan melakukan
untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu. Bersama roh. Nyatakan dengan iman, ku pasti menang. Ku pasti menang. Yuk Sungai Yordan, angkat tanganmu, katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai bagi Yesus. Dengan senang hati, Raja keagungan. Yeah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kau tak biarkan pencobaan Amin. melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku, Kau yang berikanku kemuliaan. semakin serupa dengan gambaranmu. nyatakan bersama rohmu. Bersama rohmu Ku pasti menang. ku pasti menang. Yuk jemaat Sungai Yordan, kita melompat buat Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai. Dengan senang hati, Raja keagungan. Jemaat saja katakan. Tinggi Semua. namamu dipuji, hormat Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sorak dengan senang hati, Raja. Sekali lagi kita mau angkat suara kita, serukan sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai. Dengan senang hati, Raja keagungan. 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 Haleluya. 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 Berikan aplaus sorak-sorai pengagungan bagi Yesus Tuhan. Setengah menit kita sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Serukan bersama haleluya. Lebih dahsyat lagi sama-sama haleluya. 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 Oh rabakata nama syekira baba. Bawa kami lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah membenarkan kami. Dan firman-Mu berkata, setiap doa orang yang dibenarkan Tuhan, bila dengan yakin didoakan, besar kuasa-Nya. Kami angkat Tuhan, segenap kerinduan kami. Bahwa kami masuk lebih dalam. Oh rabakata nama syekira baba. Mari ekspresikan penyembahan-Mu pagi hari ini. Bebaskan roh-Mu menyembah Tuhan pagi hari ini. Masuk ke dalam dimensinya Allah lebih dalam. Oh rabakata nama sekira. We worship you God. We worship you Jesus. Sungguh besar setiamu, Yes. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan Terima kasih. kehidupan
Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dengan segenap hati kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selalu Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh Rabakata nama syananana. Mari nyatakan kepada Tuhan, sungguh besar. sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidup. nyata di sepanjang hidupku. Amin. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya. melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Dalam roh dalam roh dan tinggikan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan namamu Yesus. Kami masyurkan perbuatanmu, ajaib jalan-jalanmu di hidup kami Tuhan. Mari angkat syukurmu pada Tuhan. Tinggikan Tuhan. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan mengalir. Oh Rabakata namase. Kami mau ingat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau senantiasa ingat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Oh Rabakata namase. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, nama di atas segala nama, yang memberikan kami kemenangan. Oh, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh Rabakata namase. Mari bangun rohmu, bangun rohmu pagi hari ini. Bawa kami masuk lebih dalam Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Oh Rabakata namase. Mari angkat puji
sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Oh rada kata nama syadadadadadada. Nama syadadadadadada. Katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan melebihi segalanya. Lebih dalam Tuhan. Deeper God. Dalam roh dan Mari tenggelam lebih dalam hadirat-Nya. ku tinggikan Engkau Tuhan. Nama kata nama syararararara. Yes, amen. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Yes. Oh, Rabba kata nama sekera. Ku menyembah Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan jemaat. Ku tinggikan. Yes. Masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. More deeper, God. Dalam roh dan kebenaran. Tinggikan. Ku tinggikan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang berdaulat di atas hidup kami. Lebih dalam ku menyembah. Oh, sampai Engkau mengalami Tuhan. Katakan ku tinggikan Engkau Yesus melebihi Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Yesus. Oh, Rabba kata nama Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan aplaus sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Segala puji, come on, Sungai Yordan. segala hormat, Senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan. segala puji, segala puji. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang Nyatakan bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, bukan kehendak, hanya kehendak-Mu. namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, Kau indah
Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Senap hidupku sebagai persembahan. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Sebagai persembahan, ya, sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu hidup kami Tuhan, segenap hatiku bagimu Tuhan. Oh, rabakata nama oh, rabakata nama. Saudara, bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Saudara yang kuat berdiri, saudara boleh tetap berdiri. Saudara yang mengambil sikap duduk, saudara boleh kembali duduk. Ekspresikan hatimu di hadapan Tuhan. Oh, ramakata nama syadana. Bawa kami masuk lebih dalam Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Biar impartasi firman pagi hari ini mengubahkan pola pikir kami. Mengubahkan cara berpikir kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sujud menyembah, ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Katakan, ku datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
lagi sebutan kudus. Kudus, kuduslah. Kuduslah. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Jemaat saja katakan kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Kudus, kuduslah. Kudus, kudus. Saya undang dengan hormat. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kudus. Kados, kados, Elohim kados. Ya. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kudus. Surga. Sekali lagi sama-sama katakan kudus, kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami memuji, membesarkan nama-Mu pagi ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami, urapi kami, dan kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang berkemenangan, amin. Kita hari ini bicara tentang worship, ya, memuja, ya. Ini adalah kelompok doa. Jadi kita bicara tentang bagaimana kita memuja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Antonius Nathan, saya dosen di Sekolah Tinggi Teologi dan juga sebagai fasilitator Indonesia Berdoa bersama-sama dengan Pak Gembala menjadi fasilitator Bapak Sepanjang Kehidupan, dan saya juga bersama dengan istri menjadi fasilitator Strong Merit Course dia di gereja kami, Nafiri Discipleship Church.
Dan saya juga sebagai Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi di PGLI, Persatuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Dalam keseharian saya juga menjadi Board of Director di TMC Indonesia. Ya, ini suatu pelayanan untuk sekolah minggu, bagaimana anak-anak berjumpa dengan Tuhan melalui guru sekolah minggu dan kami membagikan materinya. Nah Bapak Ibu, tatkala kita bicara tentang worship, next slide, kita bicara tentang ibadah. Ya, jadi kalau kita bicara worship, kita bicara ibadah. Dan ibadah ini tidak selalu harus ada di gedung gereja. Ya, bisa di kamar, ya. Cuman satu ada ayat mengatakan, Yesus ajarkan kami berdoa. Tuhan Yesus bilang, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, bicara dengan Allah. Itulah doa, singkat. Ya, jadi doa itu bukan seperti yang dilakukan oleh gambaran seperti di Injil, orang teriak-teriak, kemudian memberikan persembahan supaya dilihat oleh banyak orang. Itu bukan doa. Itu namanya pameran, ya. Lihat di sini ada yang suka pameran doa? Ada? Lihat kiri kanan, jangan lihat saya terus ya. Nggak ada pasti, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah, kita bicara tentang memuja, memuji, memuliakan dan menyembah. Siapa yang kita sembah? Yang kita sembah adalah Allah Trinitas. Allah yang kita sebut dengan Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Itu yang kita sembah. Ya, di GBI kita percaya dengan Tritunggal. Jadi kalau kita menyembah, kita bukan menyembah manusia, tapi kita sungguh-sungguh menyembah Allah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mana? Allah yang telah menebus dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib dan dia bangkit. Dan dia juga menyerahkan Roh Kudus mendampingi kita. Yang sebentar lagi akan kita rayakan dengan yang disebut dengan Pentakosta. Jadi tatkala kita ibadah kepada Allah, kita bicara bahwa yang kita sembah adalah Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan keselamatan bagi kita. Keselamatan itu apa? Ada hidup setelah kematian. Dan kematian inilah kita setelahnya mendapatkan kehidupan kekal. Ini yang mau kita jaga Bapak Ibu. Jadi kita bukan sekedar mendapatkan keselamatan di muka bumi saja, tetapi kita juga mendapatkan keselamatan itu setelah kematian. Itu yang kita perlu sadari. Nah pada saat kita hidup hari ini, Allah beserta kita mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ada pencobaan-pencobaan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah menyatakan engkau bebas dari pencobaan. Amin. Lihat teman kiri kanan kita yang suka dicobai setan. Ya, lihat kiri kanan kita. Oh iya, masih suka dicobai setan. Puji Tuhan, kenapa? Anda adalah anak-anak Allah. Kalau Anda tidak dicobai setan, berarti Anda sedang bermasalah. Jadi kalau ada yang masuk dalam pencobaan, kita bisa bersyukur. Ini pengajarannya aneh nih. Ya. Kalau nggak bermasalah, saudara nggak bisa ngucap syukur. Saudara ngalami masalah dulu, kemudian saudara mengalami kemenangan bersama dengan Allah. Baru saudara bisa, oh ya Tuhan benar, bersyukur. Amin. Jadi di dalam persoalan-persoalan hidup kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah yang mengerjakan dalam diri kita menurut kehendak dan kerelaannya. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-13. Allah ada bersama dengan kita. Kita hanya menyerahkan hidup kita untuk ada bersama dengan Dia. Dan Dia yang hidup dalam kita mengerjakan sehingga kita kuat. Amin Bapak Ibu. Persoalannya,
Apakah Allah hidup di dalam diri Bapak Ibu sekalian? Ya, kita beribadah, kita memuji, kita menyembah, kita datang. Kenapa? Ya daripada nggak ada kerjaan di rumah ya kita datang aja lah. Ya, daripada bengong-bengong di rumah yang di gereja ada kopi, ada makanan. Haleluya. Ya, itu sih baik Bapak Ibu, tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita apa? Supaya hidup di bumi ini kita selalu mengalami kemenangan. Lihat kiri kanan, orang-orang yang menang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Katakan, kamu pemenang. Tunjuk dia, kamu pemenang. Jadi setiap kita lebih dari menang. Kita ini disebut sebagai conqueror. Kita disebut sebagai penakluk. Karena Allah ada bersama dengan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa untuk hari ini dan untuk masa depan saudara. Kita tidak menyembah Allah yang tidak bisa bicara. Kita tidak menyembah Allah yang biasa-biasa. Maka di dalam kita beribadah, kita memuja, menyembah, memuji. Ada doa-doa yang diucapkan. Ada harapan, ada permintaan, ada permohonan. Dan semuanya ini baik. Amin. Memang Allah mengetahui apa yang menjadi hati dan pikiran kita. Tapi Allah juga ingin kita ini manusia-manusia yang disebut manusia yang bebas merdeka. Manusia yang sudah mendapat anugerah keselamatan. Karena kemerdekaan kita, Allah ingin kita ucapkan apa yang kita butuhkan. Dan kalau memang itu seturut dengan kehendak Allah, maka dia akan memberkati dan memberikan kepada kita. Nah Bapak Ibu, penyembahan ini sebagai ekspresi hati kita. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menang, kita yang ada dalam pergumulan ketika kita menyembah Tuhan. Umat tidak hanya melakukan ritual, tetapi kita mengekspresikan, kita mencintai Allah kita. Kita mencintai, kita mengasihi, ada ucapan syukur di dalamnya. Dan ada penghormatan. Jadi kalau kita bicara ada penghormatan, maka di dalam penyembahan kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Jangan mikirin habis itu mau makan bakmi di mana. Ya, jangan kemana-mana pikirannya. Fokus, amin. Apalagi lagi khotbah begini, pegang handphone. Ya, terus kemudian apa? Update status. Ya, taruh handphonenya, jangan main-main handphone. Kecuali saudara mencatat khotbah. Penyembahan sejati melibatkan seluruh pribadi, pikiran, perasaan, tindakan. Jadi pola kata kita, pola pikir kita, pola rasa kita, semuanya itu tertuju kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah momen di mana umat bisa merasakan kehadiran Tuhan secara nyata dan mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Apakah saudara mengalami hal seperti ini di dalam saudara menyembah Tuhan, bicara dengan Tuhan? Saudara merasakan hadirat Tuhan? Atau saudara merasakan hadirat teman saudara? Atau saudara merasakan kekosongan? Karena sebelah saudara bangku yang kosong. Bapak Ibu, tatkala kita menyembah Tuhan, Allah hadir. Tatkala di jalan, Allah ada bersama dengan kita. Amin. Tatkala saudara di toilet, mohon maaf, lagi apa? Pup, Allah ada bersama dengan kita. Itu ajaibnya Tuhan. Dia ada di mana-mana. Lagi makan enak, saudara lupa doa, Allah ada bersama dengan kita. Ya, kalau enggak apa? Saudara bisa keselak. Repot kalau keselak makan bakmi. Baksonya masuk, enggak bisa napas. Kemudian lewat. Dan saudara tidak masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Saudara tidak berdoa saat makan. Ya. Jadi mari ya, kita tahu kalau Allah ada bersama dengan kita setiap kali, lebih-lebih dalam penyembahan. Bagaimana wujud Allah itu hidup dalam kita, itu diawali dengan apa? Ada damai sejahtera, sukacita. Galatia 5 ayat ke-20.
Baca. Kita baca. Ya. Ayo silakan dibaca. Nggak ada di slide. Ya, saya mau ingatkan. Ya, tanda-tanda Allah ada hidup di dalam saudara. Satu orang bisa membacakannya buat kita sekalian. Galatia 5. Sama-sama kita baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu adalah tanda bahwa saudara ada Allah dalam diri saudara. Kita bisa periksa, kita damai sejahtera enggak. Kalau enggak ada damai sejahtera, enggak ada kelemah lembutan. Kalau enggak ada kelemah lembutan, enggak ada panjang sabar. Jadi buah roh itu harus lengkap dalam hidup kita dan kita ukur tiap kali. Ya, KPI-nya kita ini nih, Key Performance Indicator dalam hidup orang percaya adalah buah roh. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita coba belajar hari ini tentang worship, menyembah. W yang pertama worship, ini kita lihat ya. Konsep kemenangan dalam Alkitab ya, ini kita lihat adalah gaya hidup berkemenangan. Galatia 5 tadi ada melekat dalam hidup kita. Ya, dalam Alkitab kemenangan seringkali dicapai melalui pujian penyembahan seperti yang terlihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22 di mana pujian membawa kemenangan atas musuh. Saya enggak cerita tentang perjanjian lama, waktunya enggak cukup. Ya, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22 ini mengatakan saat mereka mulai bernyanyi dan memuji Allah, Tuhan menghadang pasukan Amon dan Moab sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu, di dalam pujian penyembahan ada kuasa. Amin. Jadi kita bukan sekedar tepuk tangan, nyanyi dan kemudian ada yang lompat-lompat, ya ada yang angkat tangan, ada yang joget-joget. Enggak sekedar itu. Tapi tatkala saudara melakukannya, angkat tangan, ya, tepuk tangan, joget-joget, encoknya hilang. Amin. Ada kuasa di dalam pujian. Amin. Ini enggak bercanda Bapak Ibu. Saudara ngalamin enggak penyembahan yang ada kuasanya? Penyembahan itu ada kuasa sehingga tidak bisa kita cuma nyanyi doang dan kemudian enggak ada apa-apa, enggak rasakan apa-apa. Worship itu adalah pujian kemenangan. Sehingga tatkala saudara lagi bermasalah, saudara menyanyi, saudara mendapatkan kelepasan, ada damai sejahtera, sukacita di dalam penyembahan itu. Kita harus meraih itu. Nggak bisa kita cuman, ya bro, tadi kan udah pujian penyembahan. Iya, gua rasanya letilusa lemah letoy. Ya salah kayaknya musiknya nggak bener. Pimpinan puji-pujian gak bener. Ya yang gak bener lu kenapa nyalain orang lain. Enggak ya. Kita harus periksa diri kita. Selalu kita harus mendapatkan kemenangan. Selalu kita harus mendapatkan kekuatan. Inilah kunci tatkala gaya hidupan kemenangan dalam worship. Yang pertama yang disebut winning. Kita harus menang. Kita mengalami kemenangan. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan atau kesulitan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Firman Tuhan katakan siapa yang dapat memisahkan? Ayub mengalami persoalan yang seperti ini. Tetapi dia tidak berdosa sama sekali. Dia tidak menyangkal Allah dan dia tetap memuji Allah Yahweh Adonai Elohim. Yahweh yang disembah oleh Ayub adalah Adonai Elohim yang hidup. Sama seperti yang kita sembah Bapak Ibu. Yang kedua, open up. Keterbukaan sebagai pengakuan. Keterbukaan di hadapan Tuhan adalah sikap yang penting dalam kehidupan rohani. Dengan membuka hati kepada Tuhan,
Kita mengizinkannya untuk bekerja dalam hidup, membersihkan dari dosa, dan membimbing dalam jalannya. Bapak Ibu, dalam penyembahan, kita mengaku akan pelanggaran dosa kita. Amin. Dalam perjanjian baru, ada 2 ayat, kalau nggak salah saya baca, nanti Pak Gembala tolong koreksi. 2 ayat, yang pertama ngaku dosa. Yang kedua, yang ngaku dosa juga. Ayat lain nggak ada bicara tentang ngaku dosa. Jadi Allah yang setiawan, 1 Yohanes 1, itu kalau kita ngaku dosa dia sucikan kita. Dalam Yakobus bilang, ya saling mengaku dosa. Di dalam penyembahan, kalau kita ada pelanggaran-pelanggaran, kita ngaku Tuhan, ampuni. Tadi saya iri ngelihat teman saya pakai mobil baru. Kenapa saya nggak diberkati Tuhan? Iri itu mendatangkan hati yang dengki. Hati yang dengki mendatangkan kemarahan. Kemarahan mendatangkan apa? Malapetaka dalam hidup saudara. Saudara menjauhkan diri dari Allah. Nah, kita belajar. Untuk apa? Supaya senantiasa, setiap saat kita lakukan yang namanya pengudusan, sanctification. Ya, open up, buka diri kita. Tuhan, ini aku punya kelemahan Tuhan. Tolong saya, proses saya supaya saya dapat berjalan benar. Ya, selagi kita masih makan nasi, kita enggak suci-suci amat. Amin. Saya juga masih makan nasi Bapak Ibu. Saya juga masih tetap harus ngaku dosa. Ada hal-hal yang kadang-kadang saya marah. Tuhan, sepantasnya saya enggak marah. Tolong saya, lain kali saya jangan lakukan kemarahan yang sama. Ajarkan saya. Ya, Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Sehingga setiap kita merasakan kelembutan yang dari Tuhan ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, damai sejahtera, sukacita dan seterusnya itu adalah kelembutan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga makin kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Tidak hanya di gereja, saudara di jalan pun, lagi naik motor, lagi naik gojek, lagi naik angkot, saudara bisa rasakan hadirat Tuhan. Saya sering mendengarkan lagu-lagu dalam telinga saya, puji-pujian, saya nembah aja. Saya rasakan hadirat Tuhan, bukan di gereja. Kadang-kadang lagi naik gojek, ya Jakarta macet, ya dari pagi saya bawa mobil, ya sama kayak Pak Gembala, bawa motor aja ya. Kalau saya nggak punya motor, naik gojek aja. Tapi di situ bisa nyembah, ada hadirat Allah turun. Ya, penyembahan itu bisa dilakukan di mana saja. Pengudusan bisa dilakukan di mana saja. Maupun sebaiknya sudah lakukan itu di kamar doa. Tetapi Bapak Ibu, Allah hadir di mana saja. Allah bukan setan, amin. Setan itu hadirnya di tempat tertentu karena dia nggak maha hadir. Tapi Allah itu maha hadir. Jadi di mana saja Allah itu ada bersama kita. Maka kita bisa berkomunikasi. Kita lakukan yang namanya intimacy. Terbuka bersama dengan Tuhan. Nah, dalam keterbukaan itu kita bisa melakukan yang namanya refleksi diri. Ya, ujilah aku, ujian di dalam diri kita. Nah, penyembahan ini menyangkut dengan yang namanya refleksi. Kita lakukan, kita rasakan, ya ada pikiran-pikiran kita yang belum kudus, pikiran-pikiran kita masih duniawi. Ya, Pak kan masih hidup dalam dunia, boleh dong. Boleh saudara berpikir secara duniawi, tetapi tidak terikat di dalamnya. Amin. Hal-hal yang membuat saudara rasanya kok nggak bisa damai. Nah di dalam penyembahan ini saudara bisa ngomong dengan Tuhan. Penyembahan yang tulus, jadi nggak sekedar rutinitas. Ya. Kemudian tatkala saudara menghadapi kelemahan,
proses ujian ini membantu mengenali kelemahan. Ya, tiap-tiap kita punya ujian-ujian iman. Ya, ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ada orang yang beriman luar biasa. Ya. Ada orang yang imannya biasa-biasa. No problem. Enggak usah iri dengan itu, tapi saudara berproses. Kenapa? Kalau kita mengenali kelemahan dan dosa, jadi kita bisa menghindari, ya, karena dosa ini menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kita perlu, seperti yang tadi saya katakan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kemudian apa? Ujilah aku, kita mau meningkatkan kualitas. Ujian diri secara teratur dapat meningkatkan kualitas penyembahan. Menjadikannya lebih bermakna dan berfokus pada kemuliaan Tuhan serta memperdalam pengalaman rohani. Jadi ujian-ujian yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu, saya yakin di sini nggak ada pembunuh. Amin. Nggak ada pemerkosa. Amin. Nggak ada yang ngaku? Pasti nggak ada. Saya yakin. Kalau ada, maju ke depan kita tumpang tangan. Tapi yang sering terjadi adalah hal-hal yang sepele. Hal-hal yang membuat hati kita gak nyaman. Mari kita uji. Kita iri, kita dengki, kita marah dengan situasi, kita ngomel. Ya, kenapa dagangan kita gak laku-laku. Ya, kenapa harapan saya nggak terpenuhi, kenapa bos ngomel melulu, kenapa gembala saya, kenapa waktu salaman nggak senyum sama saya. Ya aduh, gembala lagi juga bermasalah kali ya. Jadi juga lupa gitu, bisa aja kan. Gembala ini manusia, lihat gembala kita senyumnya manis. Ya, kita kadang-kadang melihat orang lain kita jadi marah. Kita ngeliat orang lain kita jadi kesel. Uji. Ya, karena itu tidak membawa damai sejahtera. Worship R, radikal. Next slide. Out of normal. Penyembahan bukan hanya ritual tetapi juga senjata rohani yang dapat mengubah situasi seperti yang terjadi di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26 di mana penyembahan membebaskan diri dari penjara. Radikal. Setiap kita waktu menyembah Tuhan ada pujian, ada penyembahan, ada kesembuhan. Amin. Ada luka-luka batin yang Tuhan sembuhkan. Ada persoalan-persoalan sehingga saudara mendapatkan ide, mendapatkan inovasi, mendapatkan kreativitas. Di dalam penyembahan saudara mengalami lutut yang sakit. Kok jadi enak ya? Tadi saya nggak bisa berdiri, tetapi tatkala menyembah Tuhan ada yang disebut out of normal, radikal. Saudara dibebaskan dari sakit penyakit, ada kesembuhan. Ada mujizat. Saudara percaya mujizat masih terjadi? Kita harus percaya bahwa mujizat masih terjadi. Karena Allah kita Allah yang hidup. Allah yang kita sembah ada di tengah-tengah kita. Amin. Kalau Allah di tengah-tengah kita di dalam penyembahan. Maka kita minta Tuhan kelemahan saya diproses menjadi kekuatan. Amin. Kita tidak mau menyembah hanya biasa-biasa. Mulut kita tidak terbuka. Tetapi tatkala kita menyembah, kita membuka mulut kita. Kita mengucapkan sesuatu, ucapkan berkat, ucapkan syukur. Setiap orang Kristen, Tuhan berikan panggilan-panggilan yang unik. Demikian juga saudara di dalam doa, di dalam radical of normal. Saudara ingat kepada saudaramu, tetanggamu, siapapun. Saudara harus berdoa untuk dia. Tuhan, saya ingat dia. Kenapa ya?
Tuhan aku memberkati dia. Tutup bungkus dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dia lagi bermasalah, buka jalan. Saudara menjadi pendoa syafaat. Saudara dipakai bukan untuk diri saudara sendiri. Amin. Saudara dipakai untuk orang lain. Itulah amanat agung. Itulah penginjilan. Baru di step yang pertama. Out of normal itu tatkala saudara ingat, tiba-tiba saudara ingat dengan gembala saudara. Saudara bilang, kenapa ya gembala salah? Langsung doakan, kenapa? Kalau Tuhan kasih kode seperti itu, pasti ada sesuatu yang besar sedang terjadi kepada gembala saudara. Amin. Tatkala saudara ingat, siapapun di dalam penyembahan of radikal ini, out of normal yang radikal ini, Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang menciptakan. Dan dia adalah Allah yang mendobrak. Dan saudara harus merasa terdongkrak untuk berubah. Tidak menjadi orang yang biasa-biasa lagi. Tetapi menjadi orang yang luar biasa. Karena saudara mau dipakai Tuhan. Hidupkan Tuhan di dalam dirimu. Seharusnya bukan kata itu yang dipakai. Tuhan itu hidup, bukan hidupkan Tuhan. Amin. Tapi kita mari bawa Tuhan di dalam hidup kita. Panggil Roh Kudus, ayo. Saya mau buka diri. Tuhan selalu rindu ada bersama-sama dengan kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Allah. Dan para tahanan lainnya pun mendengarkan mereka. Tiba-tiba semua pintu terbuka dan belenggu setiap orang terlepas. Ini adalah peristiwa tatkala di mana Paulus dan Silas di penjara. Di tengah-tengah di penjara yang paling ketat. Tatkala mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan tengah malam. Terbukalah pintu dan belenggu-belenggu. Ini bukan hanya arti kata harafiah. Bukan sekedar pintu yang terbuka, bukan sekedar belenggu yang terlepas. Tetapi hati kita, pikiran kita yang terkekang terhadap persoalan, masalah, tantangan, rintangan hidup kita. Dilepaskan Tuhan, dibukakan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya kepada saudara. Itulah radikal atau out of normal. Penyembahan radikal melampaui batas normal. Next slide. Yang dilakukan dengan semangat. Ya. Dengan komitmen. Seringkali melibatkan pengorbanan diri dan penyerahan total. Ya. Jadi kalau bilang, Pak suara saya fales. Saudara di sorga enggak ditanya saudara fales atau enggak. Saudara mau muji Tuhan enggak? Itu aja. Saudara enggak, suara saya enggak ada. Ya udah, tepuk tangan. Angkat tangan. Ini kan gereja Betel Indonesia ya, bukan gereja tetangga yang nggak boleh tepuk tangan. Ya waktu saya kuliah dulu, saya kuliah di gereja Baptis, saya tepuk tangan dipelototin. Nggak boleh tepuk tangan di sini. Oh nggak boleh. Oh iya, ini kan lagi puji Tuhan. Iya, gereja ini nggak menganut model tepuk tangan. Jadi jangan coba-coba tepuk tangan. Kalau di sini saudara boleh tepuk tangan. Boleh saudara angkat tangan. Boleh saudara berjingkrak-jingkrak. Muliakan Tuhan melalui tubuh kita. Roma 12. Bukan hanya di gereja Bapak Ibu. Di mana saja. Di kantor. Saya ngantor orang tahu. Bos saya tahu, semua orang tahu di kantor saya. Mulai dari kantor pusat sampai seluruh Indonesia. Saya pendeta. Kenapa? Saya declare, saya pendeta. Dan mereka tahu saya pendeta, kenapa? Mereka melihat buahnya. Amin. Mereka melihat apa yang saya kerjakan. Jadi out of normal itu
Saya harus bilang, saya pendeta sehingga saya nggak bisa lagi buat nakal-nakal, amin. Saya nggak bisa lagi buat yang nyeleneh-nyeleneh. Karena direktur saya, presiden saya tahu, Nathan itu pendeta. Ya, jadi kalau ada acara besar, yang doa Nathan. Ya, wah, saya kalau doa begitu paling seneng. Kenapa? Doa penginjilan. Kenapa? Itu bukan Kristen. Ada yang agama yang berbeda. Dan saya yakin setiap ada doa orang Kristen, ada doa orang benar, ada kemenangan terjadi. Amin. Itu yang saya katakan, dan setiap tahun saya katakan hari ini nama Allah dipuji, ditinggikan, dan kita meletakkan target kita bersama dengan Allah. Di akhir tahun ini pasti akan tercapai. Dan setiap kali saya doa selalu tercapai. Kenapa? Bukan karena saya hebat dalam doa, enggak. Doa yang diucapkan. Dan Allah menolong setiap orang yang mengatakan amin. Ada kedahsyatan Allah di situ. Out of normal. Selalu menang, menang, menang. Targetnya bisa tercapai. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Ya. Dampak penyembahan radikal dapat menghasilkan transformasi pribadi dan membawa komunitas, membawa perubahan yang signifikan dalam hidup individu dan lingkungan sekitar, memperkuat iman dan ketahanan menghadapi tantangan. Saudara, penyembahan-penyembahan yang radikal di gereja seperti ini akan membangkitkan saudara untuk apa? Bukan hidup semakin sukses. Hidup sukses itu adalah bonus, amin. Sebelum hidup sukses, saudara mau menyampaikan gak pesan Tuhan tentang kebenaran dan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara bisa menjadi suratan terbuka bagi Kristus enggak? Itu jadi persoalan. Tatkala saudara menjadi suratan terbuka bagi Kristus, ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir melalui saudara. Saudara dikasihkan hikmat, saudara diberikan inovasi, saudara diberikan kreativitas, dan saudara bisa bertemu dengan orang lain, menyampaikan pesan Injil. Radikalisme terjadi dalam hidup kita, transformasi terjadi dalam hidup kita. Dalam karir saya sekian tahun, ya rata-rata setiap tahun saya dikirim ke luar negeri. Ya, bukan karena saya punya uang, enggak, itu Abidin atas biaya dinas. Saya dapat, Pak, Bapak silakan ke London ya, Bapak silakan ke Hong Kong ya, bersama dengan tim. Kenapa? Anda adalah yang terbaik dari sekian banyak. Kalau saudara tahu saya kerjanya tiap hari apa? Tiap hari ngurusin doa. Ibu Eva tahu. Saya siang-siang kadang-kadang bukan ngurusin kantor. Ngurusin apa? Kegiatan doa. Anak buah saya bilang, udah Pak tenang aja, Bapak lanjutkan, Bapak doain aja. Kami akan kerjakan apa yang harus kami lakukan. Jangan bawa ini di kantor saudara ya. Ini cerita tentang saya. Saya bisa lakukan seperti itu karena saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya. Dan saya tahu Tuhan suruh saya lakukan seperti itu. Amin. Berkali-kali anak buah saya ganti, berkali-kali saya ganti posisi, berkali-kali anak buah saya bilang, saya awalnya takut kalau ketemu Bapak. Kenapa? Setiap orang di Republik ini lihat Bapak serem. Ya karena saya termasuk pimpinan yang tegas. Tapi kalau mereka ada bersama dengan saya, mereka rasakan apa? Pak, ada damai sejahtera ya. Kalau kita lemah, Bapak selalu memberikan kekuatan. Ada kuasa di dalam doa. Amin. Lagi gak capai target, yang pakai kerudung ngomong, Pak doa dong Pak. Saya gak capai target. Ya kita doa dalam nama Yesus. Haleluya. Ya gak main-main. Saya bawa Tuhan Yesus dalam kantor saya, dalam perusahaan kami. Dan target nggak tahu cara gimana, kecapai aja. Saya juga tanya dia, kok bisa kecapai? Apa yang kamu lakukan? Nggak ada Pak, saya lagi bengong, lagi mikirin doa yang tadi, Tuhan tolong, saya juga ikut, Tuhan tolong. Tahu-tahu orang yang datang, ngobrol, saya jualan, dia langsung bilang, target kamu berapa? Target saya udah, semua diborong. Kok bisa? Pak, doa yang tadi selalu ada kesaksian of normal.
radikal. Doa itu punya kuasa. Amin. Don't try it at home. Ya, kalau sudah dipanggil Tuhan untuk lakukan itu silakan. Worship yang berikut S, strong. Yesus adalah batu karang. Next slide. Yesus adalah batu karang yang teguh dan sumber kekuatan kita. Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak dengan tegas. Ini adalah pengingat yang kuat tentang pentingnya iman dan pengenalan akan Tuhan dalam mengalami tantangan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, awal saya mengatakan, yang kita sembah adalah Allah yang ada yang hidup. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan sembarang nama. Amin. Ini nama yang penuh kuasa. Ini nama hebat. Inilah yang bersama dengan saudara kemanapun saudara pergi. Amin. Saya kemana-mana, waktu saya sebagai bankers, saya di bidang keuangan hampir 30 tahun. Kemana-mana saya selalu bawa yang satu ini. Nggak pernah ditinggal. Ya, saya declare, saya Kristen. Saya ada bersama dengan Yesus. Kemanapun saya pergi, saya ngomong. Ke nasabah saya ngomong. Anak buah saya bilang, Pak, Bapak ngomong Tuhan terus. Lah, saya ngomong soal Tuhan itu setengah jam. 5 menit soal apa? Bisnis. 5 menit berhasil, selesai kita pulang. Kok mau ya Pak ya, Bapak nawarin gitu kok langsung mau? Saya nawarin berbulan-bulan gak mau. Ya beda. Saya punya power. Amin. Saya punya power dan saya bawa yang satu ini. Yang disebut Yesus batu karang. Yesus itu yang saya bawa. Yesus itu yang saya katakan. Yesus itu yang saya sebut. Yesus itu yang saya perkenalkan kepada siapapun. Sehingga orang melihat saya ada Tuhan di dalamnya. Dan orang melihat mereka punya kepentingan dengan Tuhan ini. Dan apa yang menjadi tawaran-tawaran mereka akan beli. Bapak Ibu, worship yang berikutnya adalah holy, tak berdosa. Yang satu ini repot Pak, yang satu ini belum bisa saya lakukan. Bapak Ibu, kita belajar. Kekudusan berarti hidup terpisah dari dosa yang dikuduskan bagi Allah. Hidup dekat dengannya dan mencari kehadiran serta kebenarannya dengan sepenuh hati. Ibrani 12 dan 14 sama-sama kita baca. Sama-sama baca. Ibrani 12 dan 14. Jadi di sini katakan tidak otomatis, harus berusaha. Harus berusaha. Kalau kita, wah terima kasih. Anda mengerti kebutuhan saya. Harus berusaha, artinya apa? Kita harus bertindak. Kelemahan-kelemahan kita kalau dibiarkan, dia akan terus menjadi snowball, menjadi makin lama makin besar. Maka kita harus memeranginya, harus berusaha, harus lakukan prosesnya terus menerus. Dan kemudian kejarlah kekudusan. Kejar kekudusan bukan berarti lambat-lambat. Harus lari. Amin. Mengejar ini immediately, segera. Tidak bisa berlambat-lambat. Mengejar kekudusan. Saya pernah kerjakan proyek yang cukup besar. Kontraktornya bilang, Pak kita kerjasama yuk. Saya pikir kerjasama ya kerjasama yang, saya nggak berpikir yang aneh-aneh. Kerjasama rupanya dia mau mengurangi spek-spek yang ada. Saya bilang nggak boleh. Saya akan periksa spek itu sesuai dengan apa yang tertulis.
Ya. Jadi kalau ngecor ada yang 30 cm, ada yang 25 cm, ada yang 20 cm itu enggak sama. Jadi saya bilang jangan ngecor sebelum saya datang. Jadi saya harus lihat dengan mata kepala, saya harus ukur. Dan saya termasuk yang ditakuti. Kenapa? Karena yang sebelum-sebelumnya korupsinya gila-gilaan sehingga saya diutus sama bos saya. Kamu aja yang tanganin, itu kagak beres-beres. Dan itu harus apa? Berusaha. Ya kenapa? Kalau nggak berusaha, saya juga ikut kejeblos. Karena yang tawarin bukan sebulan gaji, tapi setahun gaji, kadang-kadang 10 tahun gaji. Mau nggak? Ya kalau mau dosa. Saudara punya masalah. Ya. Jadi kita harus kejar. Ya Tuhan kuatkan saya. Tuhan tolong saya. Saya juga pernah ngurusin persoalan yang luar biasa. Tahu-tahu aset yang ada diakui oleh orang lain. Ternyata grupnya gede banget. Ya bapaknya Presiden Indonesia. Jadi saya cuma bisa bilang Tuhan saya puasa aja ya. Saya nggak tahu mesti saya ngapain. Lapor ke bos. Bos saya bilang, yang kayak gini mah repot ya. Udah. Pokoknya kamu atur aja lah, gak tahu gimana caranya supaya kita terbebas. 5 hektar tiba-tiba diambil. Tanah kita 60 hektar, dia punya 5 hektar di tengah. Saya cuma doa puasa, Senin Kamis, dan ucapkan Tuhan tolong saya. Cuman itu aja, 3 bulan. Ketemu orangnya gak tahu kepala pasukannya, kepala keamanannya pernah jadi anak buah saya. Ya, pangkatnya mayor dari Pas Pampres. Siap. Oh, kamu ngapain di sini? Saya ngawal. Lah bapak ngapain di sini? Yang punya masalah ini saya sama bosmu. Waduh, gimana caranya? Nah kau atur supaya jadi aman-aman semuanya, jangan ada keributan. Dia langsung ngomong, Pak ini bos saya gini. Nah, bosnya nggak mau tahu, tapi setelah ngomong-ngomong sama saya, semuanya jadi baik-baik, indah-indah. Karena ada karena ada Tuhan. Saya bawa Yesus. Dan saya tidak mau disogok. Holiness movement harus terjadi dalam hidup kita. Worship yang intimacy with God. Penting hidup dalam kasih sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Tuhan yang diajarkan sejak awal. Ini dimulai dari apa? Kasih yang mula. Tatkala Anda punya persoalan, Anda datang kepada Tuhan, bawa kasih yang mula-mula. Tuhan, tatkala saudara baru berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara baru mengalami hidup baru, bagaimana saudara mengalami hal yang menggebu-gebu. Ingin terus ada dalam gereja, ingin terus ada dalam persoalan doa, ingin terus kumpul, bernyanyi. Apakah itu masih ada dalam hidup saudara? Mari kita harus punya hubungan yang intim. Kasih yang mula-mula itu harus terus hidup, berkembang. Saya bisa lakukan itu kenapa? Saya mempertahankan kasih yang mula-mula. Saya mempertahankan Tuhan supaya kasih mula-mula ini hidup dalam diri saya. Supaya pas saya kuat, saya bisa mengejar kekudusan. Saya bisa mengejar kelemahan-kelemahan supaya itu menjadi hilang di dalam kehidupan saya. Kasih yang mula-mula mengacu kepada kasih yang tulus, yang murni yang kita miliki saat pertama kali mengenal Tuhan. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada kasih yang penuh semangat dan keintiman dengan Tuhan yang mungkin telah memudar seiring berjalannya waktu. 2 Yohanes 1 ayat 6, dan inilah kasih bahwa kita hidup menurut perintah-perintahnya. Inilah perintah itu seperti yang sudah kamu dengar sejak semula supaya kamu hidup di dalamnya. Supaya kita bisa mempertahankan kasih yang mula-mula, kita harus ada di dalam jalannya Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari worship adalah power. Saudara, sebagai orang yang menyembah Tuhan, ada power di dalamnya, ada kuasa di dalamnya. Ketaatan dalam penyembahan kepada Tuhan
dapat membawa kemenangan yang luar biasa. Out of normal tadi, yang radikal tadi. Pujian dan penyembahan bukan hanya tindakan ritual, tetapi juga ekspresi iman dan kepercayaan. Yosua 6 ayat 20, kemudian bersoraklah bangsa itu ketika trompet ditiup, dan ketika bangsa itu mendengar suara trompet, bersoraklah mereka dengan sorakan yang nyaring sehingga runtuhlah tembok itu. Lalu memanjatlah mereka masing-masing ke kota di hadapannya dan merebut kota ke bawah kuasanya. Power, tidak sekedar kita merebut kemenangan dalam diri kita, amin. Tapi kita merebut kemenangan di dalam keluarga kita. Kita merebut kemenangan di komunitas kita. Kita merebut kemenangan di gereja kita. Tuhan berikan kuasa ini bukan untuk gembala saja. Tuhan berikan kuasa ini bukan hanya untuk pribadi saya aja. Tapi Tuhan berikan kuasa ini kepada setiap orang yang duduk di tempat ini. Amin. Lihat kiri kanan saudara, katakan, kamu punya kuasa itu. Tunjuk. Kamu punya kuasa itu. Pakai kuasa itu untuk menyembah Tuhan. Pakai kuasa itu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pakai kuasa itu untuk kemenangan saudara. Supaya setiap kita tidak sekedar menjadi orang yang biasa-biasa di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita tidak lagi mau hidup yang biasa-biasa setelah ini. Tetapi setelah ini, next slide, kita mau menjadi worshiper Tuhan. Ya, kita menjadi orang yang menang. Kita terus membuka diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau menjadi penyembah yang radikal, out of normal. Dan kita punya yang namanya kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Supaya apa? Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Roh Kudus turun di Agora, di Yerusalem, di loteng itu. Tatkala dicurahkan, murid-murid memiliki kuasa. Kenapa? Mereka berglosolali, mereka lakukan yang namanya penyembahan dalam roh. Ada karunia lidah di dalamnya. Mari setiap kita yang percaya kepada Dia. Kalau Tuhan sudah berikan karunia-karunia, 9 karunia roh ini kita aktifasi di dalam gereja. Kenapa? Gereja memerlukan kuasa. Banyak orang tertindas, banyak orang lemah, banyak orang tidak memiliki kemampuan. Tetapi saudara yang ada dalam gereja, saudara memiliki kuasa itu. Dan saudara bisa membuat orang lain menang. Amin. Dengan apa? Dengan pujian penyembahan. Dengan apa? Dengan saudara menjaga kekudusan. Dengan apa? Dengan saudara intim dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan saudara berproses, mengejar kebaikan-kebaikan. Dengan apa? Saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan. Kita bangkit berdiri, tim musik bisa masuk. Bapak Ibu sekalian, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita bukan sekedar kemenangan yang biasa-biasa, tetapi kemenangan yang luar biasa. Gereja ini akan berubah, gereja ini akan Tuhan pakai lebih dahsyat, amin. Setiap pribadi kita akan Tuhan pakai untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa. Setiap kita akan Tuhan pakai untuk merebut orang-orang yang sudah dikuasai kegelapan. Yang penting saudara buka diri. Menerima kuasa dan urapan dari Tuhan. Menerima panggilan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha
dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Lepaskan diri saudara. Ku Bergeraklah. Bergerak. Lepaskan diri saudara. Biar Roh Kudus melawat saudara. Roh Kudus hadir di tempat ini. Melawat saudara dalam penyembahan ini. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Bebaskan dirimu. Om normal radikal. Musik pelan saja, ku menyembahmu. Yes. 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 Allah di tengah-tengah kita sedang melawat saudara. Haleluya Yesus.
bicara dengan Allah. Open, terbuka dengan Allah. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Supaya kelepasan itu terjadi. Buka hati kita, bicara dengan Dia. Dalam keheningan. Masih nikmati. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau yang sudah bisa berbahasa roh, ucapkan kata-kata ini. Urala manasyanda kata-kata. Musik pelan, masih pelan. Mengalir Roh Kudus. Haleluya. Urala manasyanda kata-kata. Luka-luka batinmu disembuhkan. Pikiran-pikiran yang kacau, pikiran yang tidak fokus, Tuhan ubah. Yes. Yes. Terima kesembuhan dari Allah. Terima. Terima kesembuhan itu. Terima. Yes. Haleluya. Allah sedang melawat kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia menghembuskan nafasnya kepada Hawa. Dan dia juga menghembuskan nafas kepadamu. Supaya engkau menyembah Dia. Tuhan katakan, umat yang kuciptakan akan memuliakanku. Kita adalah umat ciptaannya. Maka kita memuliakan Dia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyikan dengan lembut, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah.
selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yes. Uralamana syandaka. Saudara yang membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan, saudara bisa angkat tangan untuk meresponi firman Tuhan. Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan pembaharuan, saudara butuh impartasi yang daripada Allah, saudara angkat tangan. Uralamana syatata. Yes. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes. Yes. Dalam nama Yesus, kuasa Allah dicurahkan. Yes, kemenangan demi kemenangan terjadi, perubahan terjadi dalam nama Yesus. Yes, pakai lidah bibir mereka Tuhan untuk penginjilan. Kuasa Tuhan menyertai, kesembuhan ilahi terjadi, mujizat terjadi, memperlengkapi gereja ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Engkau yang membebaskan kami. Memberikan kami kekuatan. Urapanmu nyata. Mujizat masih terjadi. Gereja ini akan dipakai Tuhan dahsyat. Setiap individu menang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara diberkati impartasi pagi hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik lewat persembahan kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih. Dahsyat perbuatanmu, ajaib apa yang kau lakukan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sudah dibekali untuk perbekalan rohani yang sangat penting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus ke tempat ini.
menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberi, mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan di hidup kami. Kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara bisa menaruh petugas-petugas yang bertugas pagi hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi karena ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan saudara. Ibadah Praise and Worship kita sudah ada di penghujung. Dan sebentar sebelum kita menerima doa berkat, saya mengundang dengan hormat Bapak Gembala. Mari kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami terima. Kami semakin mengerti, memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tempat maha diri, Kau raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
padamu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah prayer praise and worship kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan tangan dan hati kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang.